Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi modul 5 unit 2, menjadi peneliti yang handal. Tujuan penelitian. Tujuan secara operasional. Maksudnya adalah penelitian yang dilakukan nantinya dapat mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya masalah tersebut dan kemudian mencari penyelesaian masalah yang tepat. Tujuan secara fungsional. Maksudnya adalah hasil penelitian nantinya dapat digunakan untuk pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan tertentu yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang terjadi dari suatu permasalahan yang terjadi, atau untuk mencegah terjadinya masalah sosial yang baru. Tujuan secara individual. Tujuan secara individual maksudnya adalah bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman bagi peneliti dari sebuah masalah, informasi, atau fakta yang terjadi. Etika peneliti, yaitu berusaha menghindari scientific misconduct. Peneliti juga harus menghindari plagiarisme. Peneliti tidak boleh membawa kerugian bagi subjek penelitian. Memastikan adanya kerahasiaan dan anonimitas dalam hubungan dengan pihak-pihak yang mensponsori atau membiayai kegiatan penelitiannya. Seorang peneliti harus dapat mempertahankan sifat objektif dan profesional. Tahapan dalam penelitian sosial. Tahap persiapan, yaitu memilih tema topik penelitian, menentukan wilayah topik penelitian, mendiskusikan topik dengan pihak lain, mengidentifikasi permasalahan, mencari literatur pendukung, pertimbangan akhir pemilihan topik, melaksanakan studi pendahuluan, melakukan studi kepustakaan, mengunjungi lokasi yang dijadikan objek penelitian, melakukan diskusi dan tanya jawab dengan orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai sehubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Merumuskan masalah penelitian. Bentuk rumusan masalah ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah penelitian yang baik yaitu bersifat orisinil, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh dengan cara ilmiah, jelas dan padat, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bersifat etis. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus jelas, padat, dan dapat dipahami. Rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara atau hipotesis. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Membuat hipotesis. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala serta memudahkan perluasan penelitian. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Hipotesis memberikan arah yang bertujuan pada penelitian. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar salahnya dari hipotesis yang dibuat. Menentukan pendekatan penelitian. Menentukan variabel dan sumber data. Macam-macam variabel yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator,
variabel interfering, variabel kontrol, variabel antara, variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, variabel rasio, variabel diskrit, variabel statis, variabel dinamis. Membuat instrumen penelitian. Analisis variabel penelitian. Menetapkan jenis instrumen. Jenisnya yaitu tes, angket, dan wawancara. Wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian observasi. Menyusun kisi-kisi instrumen, menyusun sistem item instrumen, menguji cobakan instrumen. Tahap pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data. Data dikelompokkan menjadi dua, data primer dan data sekunder. Kemudian analisis data. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Tahap penulisan laporan. Prinsip yang perlu diperhatikan yaitu penulis menggunakan bahasa sederhana dan tata bahasa yang baku, menghindari penggunaan kata yang berulang, menghindari penggunaan bahasa klise. Arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian. Tahap mempresentasikan hasil penelitian. Setelah selesai dilaksanakan dan laporan awal selesai disusun, maka hasil penelitiannya perlu diseminarkan. Hasil penelitian dilaksanakan dalam rangka untuk mempresentasikan hasil penelitian kepada orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan hasil yang dicapai untuk ditanggapi oleh orang lain.